Kita akan buka Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata begini, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia." Saudara, saya berikan tema khotbah, kita berharga di mata Allah. Saudara, kenapa saya memilih tema khotbah bahwa kita ini berharga di mata Allah? Kenapa saudara? Ya, bayangkan saudara, kita manusia yang berdosa, ya, manusia yang benar-benar jijik di mata Tuhan. Tetapi saudara, karena kita berharga di mata Allah, Dia bayar kita dengan lunas. Saudara, dengan apakah Dia telah membayar kita? Apakah dengan harta? Apakah dengan kekayaan? Apakah dengan uang yang bernilai miliaran, triliun? Atau dengan emas, dengan perak, dengan permata, dengan berlian, dan lain sebagainya, saudara. Saudara, Alkitab mencatat, ya, Tuhan membayar kita, bahkan Dia katakan telah lunas dibayar, ya. Bukan dengan harta kekayaan yang bernilai triliun Dia bayar kita, tetapi Dia bayar kita dengan darahnya sendiri. Dia rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Cuma untuk apa, saudara? Cuma untuk tebus kita punya dosa, ya. Saudara, jangan lagi bermain-main dengan lumpur. Jangan lagi bermain-main dengan dosa, ya. Dunia ini semakin singkat. Jangan pernah menyanyiakan waktu yang ada. Jangan pernah kita sia-siakan pengorbanan Tuhan, ya. Bayangkan saudara, kalau seandainya Tuhan tidak mati bagi kita, kalau seandainya Tuhan tidak membayar kita dengan darahnya, apakah yang akan terjadi dalam hidup kita? Sedangkan firman Tuhan berkata, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga hanyalah mereka yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, siapakah yang mampu hidup kudus? Siapakah yang mampu hidup benar di dunia ini, saudara? Karena Dia telah menebus kita dari dosa kejijikan, makanya kita semua memperoleh keselamatan. Bukan berarti saudara, ketika Dia telah menebus kita dari dosa kejijikan, kita seenaknya saja bermain-main dosa. Kita seenaknya saja saudara bermain-main dengan lumpur. Kita seenaknya saja melakukan sekehendak hati kita, melakukan keinginan daging kita, saudara. Tetapi mari kita menghargai setiap pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita mau pakai hidup kita, saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ketika Tuhan telah membeli kita dengan darahnya yang mahal, apakah yang harus kita balas? Ya, Tuhan tidak minta harta kita. Tuhan tidak minta kekayaan kita, Dia sudah kaya. Tuhan tidak minta emas, tidak minta perak, tidak minta uang kita, ya. Tetapi saudara, yang Dia minta dalam hidup kita, Dia katakan saudara, Roma pasal yang ke-12, ya, persembahkanlah tubuhmu, karena itu adalah ibadah yang sejati. Dia cuma minta hidup kita yang kudus, yang mulia, yang berkenan di hadapan Allah. Dia minta supaya kita mau mempersembahkan hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan begini, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia." Janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara, memang, ya, kalau kita saudara mau menjadi hamba manusia, kita pasti takut menegur orang kalau orang itu melakukan kesalahan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa orang itu banyak sekali membantu kita. Orang itu banyak sekali berkorban kepada kita. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita takut menegur. Karena apa? Nanti orang itu gak mau lagi bantu kita. Nanti orang itu gak mau lagi menolong kita. Itu artinya saudara, kita mau jadi hamba manusia, bukan hamba Tuhan. Ya. Kita mau kompromi dengan dosa. Kita mau kompromi dengan hal-hal duniawi. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang kaya.
Tuhan sanggup memberkati kita dengan cara Tuhannya sendiri. Tetapi saudara, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, ikutilah proses Tuhan. Ya, Tuhan mau saudara, ketika kita menikmati berkat Tuhan, benar-benar karakter kita, hidup kita sudah terbentuk, sudah terproses, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Agur bin Yake pernah berkata begini, Tuhan, jangan berikan aku kekayaan. Jangan berikan aku kemiskinan. Sebab apa? Aku takut kalau aku kaya, aku bisa sombong dan melupakan Engkau. Tapi aku takut juga kalau aku miskin, aku bisa mencuri bahkan mencemarkan nama Tuhan. Tetapi berikanlah aku makanan yang menjadi bagianku. Saudara, jangan pernah kita meminta kekayaan yang pada akhirnya kekayaan itu cuma akan menjerumuskan hidup kita. Kekayaan itu cuma akan menghancurkan hidup kita. Kekayaan itu saudara yang akan membawa hidup kita jauh dari hadirat Allah. Karena banyak saudara terjadi. Ketika kita masih susah, ketika kita masih miskin, ketika kita belum punya apa-apa, luar biasa kita mencari Tuhan. Ya. Luar biasa saudara kita setia dengan Tuhan. Tetapi setelah apa yang kita minta diberikan oleh Tuhan, saudara, ternyata iman kita tidak kuat. Ternyata iman kita tidak mampu mengendalikan keinginan-keinginan daging kita. Mari kita sadar saudara. Jangan pernah sekali-kali kita meminta kekayaan kalau kita sendiri tidak mampu mengelola apa yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi kalau hidup kita benar-benar saudara, Tuhan itu, Yesus itu sudah ada dalam hati kita, bertata di hati kita. Dan benar-benar karakter kita sudah diproses, sudah dibentuk. Saya percaya saudara, apapun yang coba-coba menggoda hidup kita, karena hidup kita sudah dibentuk oleh Tuhan, kita akan mampu menangkal semua itu. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam hati kita yang selalu berbicara dalam hidup kita. Supaya jangan sampai saudara kita jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik. Ya. Jangan sampai saudara kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Jangan sampai saudara kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Tapi mari kita hargai. Karena Dia telah membeli kita dengan darahnya. Dia telah mengorbankan dirinya mati di kayu salib karena dosa kita. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, kita katakan, Tuhan, inilah aku, utuslah aku, pakailah aku, bentuklah aku Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah Engkau berikan sesuatu yang aku tidak mampu kelola, ya. Tetapi berikanlah aku sesuai dengan apa yang aku mampu. Yang pasti biar hidupku dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.